Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Tiap kesulitan itu pasti bakal ada kemudahan. Dan jangan bersedih terus ya. Pokoknya selalu inget deh, pasti ada rencana yang lebih indah yang kita gak pernah tahu nanti. Dan pasti kalian juga ada nih tipe-tipe yang emang kalian selalu produktif. Ada juga yang mageran, ada juga yang malah jatuhnya overproduktif atau yang kita sebut dengan toxic productivity. Pasti kalian pernah denger nih istilah ini atau belum sama sekali? Oke, jadi tuh toxic productivity tuh kayak kita produktif tapi berlebihan. Ya namanya toxic pasti berlebihan ya, dan apapun yang berlebihan pasti jatuhnya gak baik gitu. Jadi sesuai dengan porsi dan standarnya aja. Kalau kita ngelakuin sesuatu hal, apapun itu aktivitasnya, apapun itu hal, pokoknya harus tahu kayak batasan. Jangan over, pokoknya itu gak akan baik deh endingnya kalau kita terlalu over atau berlebihan dalam mengerjakannya. Dan by the way, kemarin setelah nanya-nanya nih sama teman-teman yang kemarin sempat nge-space bareng, itu ngomongin tentang toxic productivity emang udah banyak banget ya yang terjadi atau pengalaman-pengalaman yang emang ke-up banget nih di medsos tentang kabar yang ada seorang mahasiswa yang sampai terlalu mempush dirinya untuk mengerjakan tugas akhir, menyelesaikan tugas akhirnya sebagai syarat kelulusan, sampai dia mengesampingkan kesehatannya sendiri. Dan gak lama dapat berita kalau setelah itu dia meninggal dunia kayak gitu. Saking memaksakan banget gitu ya. Ya itu cuma satu contoh yang paling general lah, paling familiar yang kita tahu bahwasanya emang sesuatu itu ya produktif bagus, tapi kalau kita melakukannya berlebihan juga nggak bagus, entah buat fisik, buat pikiran, mental ataupun psikis, itu nggak akan baik sih. Mungkin ya efeknya nggak bakal kita rasain sekarang, tapi nanti gitu. Dan pokoknya kalian tuh emang harus produktif. Jadi melewati hari-hari tuh selalu ada aja yang dikerjakan, ada yang ditargetkan, biar seolah-olah pekerjaan kita itu berprogres dan gak ketunda-tunda terus dan gak akan selesai gitu kan. Jadi kayak sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu, tanpa kita kerasa gitu kan. Udah selesai aja nih, udah nyicil-nyicil kemarin, tinggal sisanya gitu. Jadi tetap ongoing aja, yang penting tetap berprogres, jangan malas-malasan pokoknya. Percaya pasti pekerjaannya bakal selesai kok gitu. Tapi buat orang-orang yang emang terlalu memaksakan diri, kayak wah sebenarnya badan udah gak mampu nih, tapi tetap kayak memaksakan banget, wah pokoknya harus selesai, gak mau tahu gitu. Jadi kayak gak sinkron kan antara badan sama hati, itu kayak berkecamuk, berlawanan banget gitu. Kayak bergejolak, satunya ngebet udahan karena gak mampu, satunya lagi ngebet pengen cepet selesai gitu kan. Jadi kayak perang batin kan gitu. Dan kalau udah kayak gitu emang kita sih sebenarnya yang harus bisa mengetahui, lebih kayak mengenal diri kita sendiri ya. Kayak kayaknya jangan dipaksain deh, karena emang badanku ini tipenya kalau emang udah dipaksain banget, itu nanti bakal sakitnya itu atau dampaknya itu bakal parah gitu. Dan biasanya emang kita udah paham, kayak emang udah jadi kebiasaan. Misalkan kita kemarin pernah nih kayak maksain diri banget dan endingnya mungkin kayak demam atau masuk angin kayak gitu, dan mengganggu aktivitas yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi kayak berdampaknya itu ke yang lain gitu, kayak bercabang-cabang, kan gak enak juga kan gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, kalian yang paham porsinya, dan kalian harus bisa mengatur, memanage sendiri kapan kalian harus istirahat, kapan kalian harus semangat buat produktif lagi, kapan harus memenuhi asupan ya kan. Jadi tahu porsi dan gak over lah intinya gitu.
Dan pokoknya teruntuk kalian, pokoknya tetap semangat ya, tetap semangat dalam stay produktif, tapi ingat juga jangan sampai terlalu over, karena dampaknya kebanyakan itu dampaknya nggak akan dirasakan langsung ya, tapi lebih kayak ke jangka panjang yang kita nggak tahu, tiba-tiba udah sakit aja gitu karena kemarin maksain, karena kayak gini-gini gitu. Jadi kayak ini tuh memang sepele sebenarnya, cuman dampaknya tuh gede banget. Kita kayak menghiraukan gitu, alah nggak apa-apa lah, paling cuma sakit bentar. Tapi kita nggak pernah tahu ya, kayak kita bakalan kena efeknya itu berapa lama, dan apakah cuma itu aja, bakal ada efek selanjutnya nggak, kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi intinya kayak pencegahan itu lebih baik daripada mengobati kan gitu. Sebelum hal-hal tersebut terjadi ya kan, alangkah baiknya kita udah kayak pasang udah pasang suatu warn buat kita sendiri, kayak oh kamu pokoknya udah ditargetin produktifnya cukup berapa jam, istirahatnya berapa menit misalkan, terus nanti lanjut lagi. Jadi kita benar-benar bisa mengatur semuanya. Toh kalau misalkan nanti juga nggak selesai pada waktu itu, bisa kok nanti masih ada waktu selanjutnya. Makanya penting buat kita itu manage waktu, lebih kayak biar kita tahu targetnya itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu berapa lama, kayak gitu kan. Dan kalau udah kayak gitu kan kita enak gitu, berprogres sedikit demi sedikit aja nggak apa-apa, asalkan tetap produktif, berprogres gitu, sambil memperhatikan kesehatan kita juga ya secara keseluruhan, baik fisik, mental, ya kan. Itu penting banget ya, karena ingat kesehatan itu mahal banget harganya. Dan alangkah baiknya tadi kayak sedia payung sebelum hujan, udah kayak coba untuk jaga-jaga biar enggak terlanjur masuk ke sumur gitu kan, udah terlanjur kena dampaknya gitu. Nah, berarti intinya adalah ketika kalian ingin berproduktif, maka memang kalian harus produktif, tapi ingat jangan sampai jatuhnya kayak ke toxic productivity atau toxic yang berlebihan. Kalian pasti butuh lah namanya istirahat ya kan, kita bukan robot yang dituntut setiap saat untuk bekerja tanpa ada istirahat ya kan. Kita cukup tahu kapan harus istirahat, kapan healing, refreshing ya, untuk kayak mencoba mengembalikan semangat yang sempat pudar, mengembalikan tenaga yang sempat habis gitu. Pokoknya kalian yang tahu diri kalian sendiri. Selalu ingat pokoknya ya, stay love yourself gitu. Apapun yang ada di dalam diri kalian itu, ingat itu berharga gitu. Jadi jangan sia-siain lah gitu. Ingat selalu, jangan sampai toxic productivity, tapi harus tetap stay produktif ya. Jadi tetap pada batasan, tetap pada standarnya gitu. Ya mungkin itu sedikit banyaknya tentang toxic productivity yang udah sempat Menika Zoom diskusiin kemarin sama teman-teman. Dan memang mereka beropini rata-rata memang pasti kayak ada yang pernah ya di fase itu, dan pasti gak pengen lagi kan kayak kejadian hal yang sama, karena jatuhnya kan merugikan diri sendiri dan orang lain juga ya kan gitu. Kalau kaliannya sehat, kaliannya baik-baik aja, orang-orang sekitar kalian pun juga gak akan khawatir, gak akan kerepotan, serta gak merasa dirugikan juga kan. Jadi balik lagi ke kita, ingat pokoknya tetap manage waktu, tetap cintai diri kalian, jangan insecure terus, jangan kebanyakan sambat, intinya kebanyakan ngeluh, tetap semangat deh ngejalanin hidup ini. Oke? Ya mungkin itu aja podcast kali ini ya, yang bahas tentang ya motivasi dengan sedikit topik toxic productivity. Semoga bisa membantu kalian untuk menjalani ya kan, melewati hari-hari kalian yang boleh dibilang ada yang suram, ada yang menyenangkan, ada yang naik turun, ada yang kayak nano-nano gitu ya. Pokoknya stay positif aja deh dan stay produktif, okay? Yeah, and then see you in the next podcast. Bye bye.